Shalom Bapak Ibu, suatu sukacita kita boleh berjumpa kembali dalam acara Thanks God is Monday. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan pelihara kami, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Semua karena kebaikan Tuhan. Mari Tuhan urapi kami sehingga kebenaran-Mu yang kami renungkan pagi hari ini menguatkan iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan satu topik tentang persungutan. Hari-hari ini ada banyak orang yang sudah mulai kehilangan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Disebabkan karena begitu banyaknya masalah, belum lagi COVID ini lalu dari kehidupan kita. Kita bersyukur karena pandemi ini sudah mulai melanda. Tetapi di sisi yang lain ada banyak orang yang kurang bersyukur, lalu mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Tahukah Bapak Ibu bahwa persungutan itu spirit, roh. Dan orang yang bersungut-sungut menandakan bahwa dia tidak rasa puas dengan apa yang dia miliki. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk dan bangsa yang suka mengeluh di hadapan Tuhan. Bilangan 16 mencatat bagaimana Korah, Datan dan Abiram memberontak kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, untuk apa kami ada di padang gurun ini? Lebih baik kami kembali ke Mesir, karena di sana ada kacang merah, di sana ada makanan, kami di sini kelaparan. Dan mereka mengeluh kepada Musa. Dan Alkitab mencatat, akibat persungutan dari bangsa Israel, ada 14.700 orang yang mati dihukum oleh Tuhan akibat persungutan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata persungutan itu artinya menggerutu atau mengeluh, ngomel. Tetapi menurut Alkitab, persungutan bukan hanya sekedar mengeluh, menggerutu, tetapi lebih mengarah kepada pemberontakan. Dan ini yang dialami oleh bangsa Israel. Bayangkan hanya karena masalah perut, bangsa Israel ini mengeluh, menggerutu, bahkan memberontak kepada pemimpin, memberontak kepada Tuhan. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, apapun pergumulan kita hari-hari ini, mari hentikan yang namanya persungutan. Persungutan itu sangat berbahaya. Persungutan itu tidak membawa dampak apa-apa dalam kehidupan kita. Justru persungutan itu membunuh harapan dan iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Ada banyak orang yang sudah mulai mengeluh hari-hari ini dan bersungut-sungut. Dan berkata, kenapa Tuhan pandemi ini harus kami alami? Kenapa Tuhan ekonomi saya harus mengalami hal yang sulit? Kenapa hubungan saya harus mengalami keretakan? Kenapa saya tidak mengalami kebaikan Tuhan? 1000 pertanyaan kata why, mengapa? Itu akan mengantar kita kepada sebuah persungutan dan membunuh semangat kita, bahkan membunuh spirit kita di mata Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin kita sudah mendengar tentang yang bernama Salma Hussein. Dia seorang wanita yang lahir tanpa jantung. Artinya dia memiliki jantung buatan di luar daripada tubuhnya. Dan majalah Inggris mencatat ini kejadian
satu dari sekian miliar manusia di muka bumi ini. Dia harus hidup dengan jantung buatan yang ditaruh di dalam tas, dan kemana-mana dia pergi membawa tas ini berisi baterai 6,8 kg berat. Tapi dari jantung buatan ini yang selalu dibawa, disitulah dia memperoleh kehidupan dan memompa oksigen udara di dalam tubuhnya sehingga dia bisa hidup. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita ada di posisi daripada Salma Hussein ini, mungkin kita sudah mengeluh dan bersungut-sungut. Tetapi wanita ini tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut. Justru dia mempunyai anak dan dia menjadi contoh bagi kita. Bahwa sesulit apapun, seberat apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, jangan sampai keluar dari mulut kita suatu persungutan dan berkata, aku sudah mulai tidak percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini ada banyak orang yang mulai terkikis imannya kepada Tuhan. Karena mungkin ada di antara anggota keluarganya yang sakit, bahkan mungkin ada yang telah kembali ke rumah Bapa dan menyalahkan keadaan yang ada dan berkata, kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa Tuhan tidak bisa pakai dokter untuk menolong orang yang aku cintai, yang aku sayangi? Tetapi orang yang mengerti dan tahu bahwa segala sesuatu ada dalam tangan Tuhan, bahkan apa yang diizinkan Tuhan terjadi itu adalah kedaulatan Tuhan, dia tidak akan bersungut-sungut. Kita sering berkata, kenapa aku tidak lahir dari keluarga yang kaya? Kenapa aku tidak terlahir dari keluarga yang terpandang? Kenapa aku harus lahir dari keluarga yang miskin, yang tidak mampu, yang serba kekurangan? Selalu kita bandingkan hidup kita dengan orang lain. Tidak ada suatu ucapan syukur dalam hidup kita. Kita berkata, kenapa aku dilahirkan tidak seperti Sarukan, tidak seperti Syahrini, tidak seperti orang-orang yang baik? Kenapa aku lahir dengan rambut keriting, kulit yang hitam? Kenapa aku gemuk? Kenapa aku pendek? Dan kita mengeluh akan diri kita sendiri. Dan kita tidak mengingat akan kebaikan Tuhan. Dan Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Ibu bapak, saudara sekalian, persungutan itu sangat berbahaya dan bisa melumpuhkan iman kita. Bagaimana supaya kita stop atas persungutan? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, belajar untuk mengucap syukur. Dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 18, Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah untuk kamu perbuat. Jadi ketika kita bisa mengucap syukur, berterima kasih untuk apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, disitulah kita tidak lagi bersungut-sungut. Tetapi sekalipun kita menghadapi pergumulan masalah yang berat, kita tidak akan mengeluh, tetapi kita berkata, Tuhan, aku bersyukur apapun yang aku alami, semua ada dalam pemandangan Tuhan. Mari berhenti untuk mengeluh, berhenti untuk bersungut-sungut, karena persungutan tidak membawa kebangunan rohani dalam kehidupan kita, justru membuat kita jadi putus pengharapan. Yang kedua, bagaimana caranya kita menghentikan persungutan dalam hidup kita? Selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Mazmur 118 ayat 1-2 mengingat bagaimana dia berkata, mengucap syukur dan ingat kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Oh, Tuhan itu terlalu baik. Tuhan itu sangat amat baik.
Kasih setianya selalu baru setiap pagi, bahkan rahmatnya selalu baru setiap hari dalam hidup kita. Nah, ini yang akan membunuh persungutan kita, dan kita akan mengalami kemenangan kalau kita belajar bersyukur dan mengingat akan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah menindas kita dalam hidup ini. Dia selalu menolong kita. Yang ketiga, bagaimana supaya persungutan ini stop dan berhenti dalam hidup kita? Mari bersorak-sorai. Bersorak-sorai, bersukacita, bergembira, bukan karena sesuatu yang kita miliki, bukan karena keadaan di luar itu baik dan indah hari ini atau ke depan, tetapi kita bersorak-sorai karena Tuhan. Kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17, 18-19 mencatat, sekalipun pohon ara tidak berbunga, hasil pohon zaitun mengecewakan, bahkan dikatakan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya! Sesuatu yang luar biasa. Ketika kita bersorak-sorai kepada Tuhan, maka otomatis persungutan itu akan tinggalkan hidup kita. Karena ada sukacita yang mengganti ketakutan, kekhawatiran, persungutan dalam hidup kita. Bapak Ibu, mari lakukan 3 hal ini supaya kita berhenti mengeluh. Yang pertama, mengucap syukur. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Yang kedua, selalu mengingat kasih setia, kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, bersorak-sorai, bersukacita karena kebaikan Tuhan. Nah, Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari melangkahlah sepanjang hari ini dengan mengizinkan Tuhan menjamah hidup kita, sehingga kita tidak lagi hidup dalam persungutan, tapi kita hidup dalam ucapan syukur. Kita mengingat akan kebaikan dan kasih setia Tuhan, dan kita boleh bersorak-sorai. Itu alasan mengapa kita tidak boleh bersungut, karena Tuhan baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk tidak lagi bersungut-sungut, tidak mengeluh, tidak menggerutu, tapi bisa bersyukur, mengingat kebaikan dan kasih setia Tuhan, bahkan selalu bersorak-sorai karena Tuhan. Sebab hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Berkati kami sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.